wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, bahasa surah bersuasi khabar dimanapun kalian berada. Surah khabar segala pujian ialah milik Allah. Hanyalah milik Allah, maka kita harusnya bersyukur, bukan menggufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bayaran itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Muhammad, Tuhan semesta alam. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad sebagai umat lahir selaku benang dunia dan memberi dari Islam kepada warga negara khususnya Indonesia. Ma'asyara muslimin bahasa surah bersuara fabel. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum pahami ajaran Islam dalam hal praktek sholat. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa surah bersuara fabel, banyak kita temukan praktek sholat dalam memuluskan berbagai urusan, bahkan mencari pekerjaan pun kental dengan aroma sholat. Tapi banyak yang tergiur melakukannya karena menganggap suap adalah salah satu syarat mendapatkan pekerjaan tersebut. Islam melarang seorang muslim untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Bahasa surah bersuara termasuk di dalamnya adalah suap. Suap merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar hukum. Pasalnya, suap dapat menyebabkan orang yang disuap melakukan sesuatu yang seharusnya tidak. Yang disuap melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, seperti memberikan keputusan yang tidak adil atau mengeluarkan izin yang tidak sesuai dalam peraturan. Bahasa surah bersuara fabel. Rahimakumullah, ma'asyara muslimin, bahasa surah berkudus sekalian. Puji syukur dan syukur pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menonton mendengarkan podcast Wajib Kabar di YouTube yang sederhana ini, konten sederhana ini. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang mengandalkan kita pada syafaat kelak. Selanjutnya kita untuk bertakwa kepada Allah, pasalnya hanya takwa dan iman yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyar muslimin jamaah subscriber rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya selaku admin Suara Difabel akan menyampaikan tentang suap ada dalam Islam. Suap dalam bahasa Arab disebut Aishwa, Aishwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Pengertian suap yaitu tindakan memberikan uang dan barang ada bentuk lain dari pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap menerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Budaya suap di masyarakat termasuk Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Fenomena ini terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari sektor birokrasi, pendidikan, ekonomi, politik hingga pelayanan publik. Ada berbagai faktor yang menyebabkan budaya suap marak terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah faktor mentalitas masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Pasalnya para subscriber Suara Difabel, tak sedikit masyarakat menganggap suap sebagai hal yang wajar dan bisa dilakukan. Faktor lain penyebab budaya suap tak kunjung usai adalah lemahnya menegakkan hukum di Indonesia. Kondisi ini didukung oleh sistem birokrasi Indonesia yang berbelit-belit. Hal ini membuat masyarakat merasa perlu memberikan suap agar urusannya bisa cepat diselesaikan. Para subscriber rahimakumullah, Suara Difabel, dalam kitab karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayah Al-Sin Lebanon Al-Kutub Al-Islamiyah 2008 halaman 419 mengatakan bahwa dalam hukum Islam, hukum memberikan, menerima, dan
menjadi perantara suap yang masuk perbuatan yang diharamkan syariat. Bahasanya perbuatan tersebut sama saja membantu perbuatan maksiat. Artinya dalam Nabi Muhammad pernah bersabda, menerima suap itu haram, dan suap adalah apa yang diberikan kepada hakim agar ia memutuskan perkara dengan tidak adil atau melanggar. Ia menahan diri dari memutus perkara dengan adil. Memberikan suap juga haram, karena itu adalah bantuan untuk melakukan kemaksiatan. Para subscriber, sementara itu menurut Muhammad Salim Berhadal dalam kitab Al-Hikmah Syahan Sulam Al-Taufiq halaman 100, hukum memberikan suap kepada hakim atau hadiah kepadanya adalah hal yang haram. Ini bukan khusus yang hakim saja, tapi ini yang khusus yang lain juga begitu. Suap atau rishwah dalam Islam digolongkan sebagai perbuatan dosa besar atau kabair yang dapat menyebabkan pelakunya mendapat laknat dari Allah. Islam melarang suap karena suap dapat merusak keadilan dan menimbulkan kerusakan. Dalam Islam, keadilan termasuk wilayah penting yang tidak boleh diabaikan. Para subscriber soal difabel pun keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan tindakan suap maka akan dapat membuat hakim tidak adil dalam memutuskan perkara. Hakim yang menerima suap dapat memutuskan perkara dengan batil dan atau dapat memberikan keputusan yang merugikan salah satu pihak. Dalam perkara simak penjelasan sendiri Muhammad Salim Berhadal, yang artinya barang siapa memberikan suap kepada hakim atau penguasa atau memberikan hadiah kepadanya, maka jika pemberi itu dimaksudkan agar hakim tersebut memutuskan perkara dengan tidak benar, atau agar hakim tersebut memberikan sesuatu yang tidak ia berhak, atau agar hakim tersebut menyakiti seorang muslim, maka fasiklah pemberi suap, pemberi hadiah, menerima suap, dan orang yang menjadi perantara suap tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 bahwa Allah melarang umat Islam untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil.
dan masuk dengan cara menyuap hakim atau mencari pekerjaannya. Biar kebangnya kerja dengan mulus, kita ini dengan cara yang ia berikan. Itu termasuknya haram hukumnya. Suap kepada hakim atau orang yang ingin mencari pekerjaan yang merupakan tindakan yang dapat merusak sistem peradilan dan mengancam keadilan bagi semua orang. Artinya, janganlah kamu memakan harta kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain. Itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Surat difabel. Menurut Abu al-Musyafar as-Sam'ani, tafsir as-Sam'ani jilid 2 ayat dari Ramadan 1997 halaman 190 mengatakan ayat itu melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan masuk dengan cara menyuap hakim, yang artinya hak dan firman Allah, janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim. Dikatakan pengertian dan janganlah kamu bawa harta tersebut kepada para hakim, yaitu janganlah kamu menyuap dan bersekongkol dengan mereka sehingga mereka memutuskan hukum untukmu dengan kezaliman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada sisi lain, para subscriber soal difabel, hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan nasihat dan peringatan kerasnya terhadap pemberi, penerima, dan penantara suap. Perbuatan tersebut akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi suap dan menerima suap. Lamana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Malaysia wal Dasia. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerima pemberi dan penantara suap hukumnya haram. Perbuatan tersebut tindakan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena suap termasuk dalam kategori perbuatan yang merusak keadilan. Suap juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Semoga kita diberi kesadaran untuk tidak melakukan tindakan suap dan
dari laknat Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sholat Fajr, kurang lebihnya mohon maaf dan cepat ada ketemu channel sholat Fajr. Mohon dukungannya, jangan subscribe sholat Fajr, like, komen apa yang mau kita bahas. Semoga ini menjadi beranda untuk kita untuk memahami Islam yang benar dan janganlah mengurus urusan yang tidak sesuai dengan syariat. Beginilah sholat di Fajr, kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.